Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amar Zaki dengan NPM 202215500164. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menjelajahi kekayaan alam dan lingkungan kita. Jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan. Memahami jenis, klasifikasi, dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam demi keberlangsungan hidup bersama. Materi ini sangat penting karena setiap aktivitas manusia tidak pernah lepas dari sumber daya alam. Apa yang kita makan, minum, dan gunakan, bahkan tempat tinggal, kita semua berasal dari alam. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa itu sumber daya alam dan bagaimana klasifikasinya, serta bagaimana cara mengelolanya, agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Menurut kalian, apa contoh sumber daya alam yang paling sering kita manfaatkan setiap hari? Ya, benar sekali. Air, udara, tumbuhan, tanah, dan sinar matahari merupakan contoh yang kita gunakan hampir setiap hari. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan seluruh potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dari pangan, energi, hingga bahan baku industri. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian. Sumber daya alam menjadi potensi yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut bisa disebut seperti kebutuhan pangan, sandang, papan energi, hingga bahan bakar, serta bahan baku industri. Misalnya, beras berasal dari tanaman padi, kayu berasal dari hutan, minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, air digunakan untuk minum dan kebutuhan rumah tangga. Selain memenuhi kebutuhan manusia, sumber daya alam juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Artinya, alam bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga seluruh makhluk hidup. Kalau suatu saat air bersih mulai langka, kira-kira dampak bagi kehidupan kita seperti apa ya? Ya, betul. Kehidupan manusia akan terganggu karena hampir seluruh aktivitas membutuhkan air. Lalu kita akan lanjut ke slide berikutnya mengenai klasifikasi berdasarkan sifat kelestarian. Di sini ada 3 jenis klasifikasinya. Yang pertama dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tidak habis. Tidak dapat diperbarui seperti mampu pulih melalui reproduksi atau siklus alami, contohnya tumbuhan, hewan, dan air. Tidak dapat diperbarui seperti jumlahnya terbatas, proses pembentukan membutuhkan jutaan tahun seperti minyak bumi dan batu bara, dan tidak habis seperti tersedianya melalui siklus alami yang terus berulang, contohnya matahari dan udara. Namun perlu diingat, meskipun dapat diperbarui, jika eksploitasi secara berlebihan tetap bisa habis. Misalnya penebangan hutan secara reboisasi. Lalu, sumber daya yang tidak dapat diperbarui, jika habis digunakan, manusia tidak dapat membuatnya kembali dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, energi matahari bahkan sekarang banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, tenaga surya yang ramah lingkungan. Menurut teman-teman, mengapa sekarang banyak negara mulai menggunakan energi matahari?
karena energi tersebut bersih, ramah terhadap lingkungan, dan tidak akan habis. Jadi energi matahari bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Lalu untuk slide selanjutnya, klasifikasi berdasarkan jenis. Di sini ada 2 klasifikasi berdasarkan jenis. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Jadi sumber daya alam hayati merupakan seluruh makhluk hidup yang memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, yang mencangkup nabati seperti tumbuhan dan hewani seperti hewan. Fondasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Lalu non-hayati atau bisa disebut abiotik. Sumber daya alam non-hayati ini memiliki komponen fisik lingkungan berupa benda mati yang mendukung kehidupan seperti tanah, bahan tambang, dan air. Sumber daya alam hayati atau bisa disebut biotik menjadi sumber makanan, obat-obatan, pakaian, hingga bahan bangunan. Di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sehingga menjadi kekayaan yang harus dijaga. Lalu yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini walaupun bukan dari makhluk hidup, keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, tanah digunakan untuk bertani dan membangun rumah. Coba sebutkan contoh sumber daya alam hayati yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, betul. Tanaman itu salah satu sumber daya alam hayati. Lalu pada slide selanjutnya, klasifikasi berdasarkan potensi penggunaan. Di sini ada 3 jenis klasifikasi berdasarkan potensi penggunaan. Yang pertama, sumber daya materi. Dimanfaatkan bentuk fisiknya secara langsung, seperti kayu untuk konstruksi, emas, dan besi untuk industri. Sumber daya energi dimanfaatkan untuk potensi menghasilkan daya, seperti batu bara, gas alam, air terjun, dan sinar matahari. Lalu yang terakhir ada sumber daya ruang. Lahan atau wilayah menjadi tempat hidup dan aktivitas, seperti pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Sumber daya materi bisa dimanfaatkan berbagai bentuk fisiknya, seperti kayu menjadi meja, besi menjadi kendaraan, emas menjadi perhiasan. Lalu sumber daya energi dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Saat ini Indonesia mulai mengembangkan energi terbaru agar tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Yang terakhir, sumber daya ruang menjadi wilayah yang digunakan manusia untuk aktivitas, seperti untuk pertanian, pemukiman, dan wisata. Pemanfaatan ini harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik yang akan datang. Lalu untuk slide selanjutnya tentang tantangan utama eksploitasi yang berlebihan. Ada 2 jenis tantangan utama dalam eksploitasi yang berlebihan ini. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Pengambilan tanpa batas dan tanpa perencanaan mendorong sumber daya menuju kritis yang sulit dipulihkan.
Lalu kerusakan ekosistem, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya rantai makanan menjadi dampak nyata yang kita rasakan. Meskipun sumber daya alam sangat melimpah, saat ini terdapat berbagai tantangan. Eksploitasi berarti pengambilan sumber daya alam yang mengakibatkan sumber daya alam semakin menipis dan melangka, habitat rusak, dan keanekaragaman hayati menurun. Jika kondisi ini terus terjadi, generasi mendatang mungkin tidak akan lagi menikmati kekayaan alam seperti sekarang. Menurut kalian, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam? Ya, betul. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu, memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga kelestarian alam. Lalu di slide selanjutnya ada krisis lingkungan, polusi, dan pencemaran. Pada slide ini, di sini ada 3 jenis krisis lingkungan seperti polusi dan pencemaran. Ada 3 jenis. Yang pertama air pollution, yang kedua water pollution, dan yang ketiga soil pollution. Selain eksploitasi, masalah lain merupakan pencemaran lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita. Pencemaran dapat terjadi pada 3 media utama. Seperti yang telah disebutkan, pencemaran udara, misalnya akibat asap kendaraan dan pabrik. Lalu yang kedua, pencemaran air, contohnya limbah, rumah tangga, dan industri yang dibuang ke sungai. Lalu yang terakhir, pencemaran tanah, misalnya sampah plastik dan sampah bahan kimia, yang memiliki dampak besar mulai dari menurunnya kualitas lingkungan hingga munculnya berbagai penyakit. Karena itu, pengolahan limbah menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Pencemaran tidak mengenal batas. Ia merambat melalui udara, meresap ke dalam air, dan mengendap ke tanah, mengancam kesehatan seluruh makhluk secara jangka panjang. Tanpa pengolahan yang tepat, dampak pencemaran akan terus bertambah dan sulit dipulihkan. Lalu, untuk slide selanjutnya, mengapa pengolahan harus diubah? Di sini ada 2 alasan mengapa pengolahan harus diubah. Yang pertama, tekanan kependudukan. Yang kedua, adanya pentingnya tata ruang. Tekanan kependudukan berbanding lurus dengan beban kerusakan lingkungan. Semakin padat populasi, semakin besar tekanan pada sumber daya alam yang tersedia. Lalu pentingnya tata ruang untuk penentuan wilayah berdasarkan potensi alam, mencegah konflik pemanfaatan lahan, dan memanfaatkan setiap area yang digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Jumlah penduduk yang terus meningkat, semakin banyak penduduk, semakin banyak pula kebutuhan terhadap makanan, energi, dan tempat tinggal, serta air bersih, yang mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam yang juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan tata ruang yang baik. Tata ruang yang baik bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan agar sesuai dengan fungsinya. Contohnya, kawasan hutan tidak boleh dialihfungsikan seluruhnya menjadi perumahan, karena akan meningkatkan resiko banjir. Lalu di slide selanjutnya ada strategi pemanfaatan keberlanjutan. Di sini ada beberapa poin.
Yang pertama, menjaga kelestarian, pendekatan indisipliner, dan edukasi dan regulasi. Dan yang terakhir, kelangsungan sumber daya alam. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam? Seperti yang saya sebutkan tadi, menjaga kelestarian sumber daya alam melalui reboisasi, konservasi, dan penggunaan energi terbarukan. Lalu edukasi serta regulasi. Masyarakat perlu diberi pendidikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga harus membuat aturan tegas terhadap pelaku perusak lingkungan. Lalu pendekatan indisipliner, yang artinya penyelesaian masalah lingkungan harus melibatkan banyak bidang ilmu, seperti biologi, ekonomi, teknik, hukum, hingga sosial. Dengan kerjasama semua pihak, pembangunan dapat berjalan tanpa merusak lingkungan. Menjaga alam untuk generasi mendatang. Pengelolaan yang bijak hari ini adalah warisan yang terpenting bagi kelangsungan ekosistem masa depan. Bersyukur, alam adalah anugerah yang wajib disyukuri, bukan dieksploitasi tanpa batas. Bertindak bijak, setiap keputusan pemanfaatan harus pertimbangan dampak jangka panjang. Mewariskan ekosistem yang sehat adalah warisan nyata bagi generasi kita mendatang. Sebagai penutup, seperti yang dapat disimpulkan tadi, sumber daya alam merupakan anugerah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaannya tidak akan selalu tersedia jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi pencemaran, menjaga kelestarian, serta mewariskan sumber daya alam yang sehat kepada generasi berikutnya. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghemat air, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon. Karena perubahan besar dimulai dari tindakan yang kecil, yang dilakukan secara konsisten. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.